luar biasa yang satu ini. Dan bukan hanya lulusan sekolah dasar, tetapi beliau juga sebelum masuk di 3i Network, sebelum menjalankan bisnis ini, beliau adalah seorang pedagang leker. Ya, sekarang terkenal dengan The Lekerman ya. Beliau adalah seorang pedagang leker keliling dan tentu saja teman-teman mungkin bisa mengira-ngira berapa ya pendapatan seorang lekerman ya. Nanti kita akan tanya langsung seperti apa ya. Tetapi paling tidak teman-teman dari profil ini teman-teman bisa bayangkan ini luar biasa sekali. Bayangkan bagaimana caranya seorang lulusan sekolah dasar yang punya latar belakang seorang pedagang leker keliling saat ini bisa meraih pencapaian kurang lebih sekitar 30 juta rupiah per bulan hanya dalam waktu 1, 2, 3 tahun. Bukan hanya di situ, tapi beliau juga mendapatkan trip gratis ke Korea Selatan Juli 2018 yang lalu bersama dengan sekitar 130 orang lebih lainnya dari seluruh Indonesia dengan berbagai latar belakang. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa sekali lagi. Kalau teman-teman menyimak betul, yuk kita akan belajar sama-sama dari seorang yang luar biasa, Pak Sugiar, God Agency Indonesia. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Sugiar. Selamat malam Pak Sugiar. Oke, saya akan coba cari. Ya, halo selamat malam Pak Sugiar. Ya, selamat malam Pak. Ya Pak, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol ya Pak ya, berkenalan nih agar teman-teman bisa lebih dekat dengan Pak Sugiar. Masih banyak orang-orang baru yang malam hari ini baru kenal nih, ada namanya Sugiar The Lekerman nih Pak. Nah sebelum kita bincang-bincang nih Pak Sugiar tentang 3i Network Pak, kita akan ngobrol lebih dalam tentang Pak Sugiar di masa lalu Pak. Mungkin boleh cerita nih Pak, katanya benar dulu lulusan sekolah dasar aja Pak, benar apa benar Pak? Betul Pak. Betul. Lulusan SD. Lulusan SD Pak ya? Ya. Sempat ranking 1 mungkin Pak. Ranking 1 dari belakang Pak. Oh gitu ya, luar biasa. Itu Terus, Pak, kalau di kampung Pak, di kampung ada pedesaan itu pada umumnya waktu itu yang bisa sekolah SMP sampai SMA itu hanya orang-orang kaya Pak waktu itu. Oh, asli mana Pak? Asal Demak ya, asal Demak. Asal Demak Pak ya. Terus Bapak ceritanya nih seorang lulusan sekolah dasar, apa saja yang pernah Bapak geluti Pak dalam profesinya Pak? Mungkin pernah pengalaman selain dagang leker Pak, sebelum kita ngobrol tentang dagangannya leker nih Pak. Waktu itu karena mencoba ke pendidikan, waktu itu orang tua saya itu katakanlah itu pada umumnya kalau di kampung itu saya dimasukkan ke pesantren waktu itu Pak. Pernah masuk pesantren sampai 6 tahun saya masuk pesantren. Dari saya khitan sampai 6 tahun saya ke pesantren. Waktu itu terus saya mencoba mengikuti jejak ayah saya yang saat ini sudah almarhum, itu diajak mencoba usaha jual beli rongsok Pak. Oh, jadi pernah jual beli rongsok itu berapa tahun sebelum Bapak akhirnya terjun ke dagang leker, Pak? Jual beli rongsok itu hampir katakanlah 3 tahun ya, 3 tahun. Waktu itu saya merasa bosen, jualan rongsok merasa bosen, pengen merubah cara kerja yang lebih bagus itu. Akhirnya menemukan usaha leker itu, usaha leker. Waktu itu saya mencoba jualan leker itu di sekolahan. Ada rasa malu-malunya gitu sih, jualan kok di sekolahan gitu loh. Oh, nah saat itu Bapak memang sudah pandai masak Pak atau gimana Pak? Atau belajar lagi bikin leker Pak? Waktu itu cuma saya dikasih resep sama teman, itu dikasih tulisan, itu kayak apa ya? Petunjuk Pak ya? Kayak gula, kayak tepung, seperti itulah resepnya itu. Saya mencoba jualan leker itu dari katakanlah ingin mencoba katakanlah menggoreng aja belum bisa gitu loh. Mencoba, saya coba lagi, akhirnya terbiasa. Saya asal Demak, jualannya leker di Klaten Pak, Klaten Solo. Oh, oke. Berarti Bapak dagang leker ini berpindah-pindah atau keliling Pak waktu itu Pak? Keliling Pak. Fokusnya ke SD ya, ke anak-anak kecil itu fokusnya itu. Kalau sore itu keliling, baru keliling. Kalau pagi di SD fokusnya itu.
Oh, oke, oke, oke. Sebentar, ini ada yang share konten ya. Sebentar ya, saya tiban dulu ya. Oke. Ya, kemudian Pak Sugiar berarti keliling ya. Dan itu berapa lama Pak Bapak membangun dagangan leker ini Pak? Sejak tahun 2005, Pak. Jualan leker itu. Masih muda, belum nikah. 2006 ya. Berarti berapa tahun tuh Pak? Hampir 10 tahun, Pak ya. Hampir 10 tahun. Dari Bapak nggak punya resep, dikasih resep sama temennya, lalu mulai coba-coba dagang keliling sekolahan, sampai akhirnya Bapak jadi menguasai sekali Pak ya, dagang leker, 10 tahun Pak ya. Iya, iya. Pernah Nah, mengalami, pernah mencoba, Pak. Saya jual leker itu harga Rp500, Rp300 saya layani. Karena waktu itu oh mungkin apa ya, uang recehan agak berharga ya kalau di kampung ya. iya ya. Berarti waktu itu terakhir Bapak jual leker persatuannya itu berapa rupiah Pak? 1.000, 2.000, Pak. 1.000 2.000 ya. Dalam dalam sehari Bapak biasanya dagang keliling itu dari jam berapa sampai jam berapa waktu itu Pak? Jam 6 sudah mulai berangkat, Pak. Jam 6 sudah standby di sekolahan. Karena itu nunggu anak-anak masuk sekolah itu. Oh, sampai jam berapa Bapak keliling Pak? Sampai sore, sampai malam? Kalau fokusnya di SD itu jam 6 saya sudah standby. Kalau jam 7 kan anak-anak pada masuk ya saya keluar gitu. Berarti sudah pada jajan. Nanti istirahat lagi jam 9 saya dagang lagi. Berarti ada jam-jam tertentu jam istirahat. Itulah saya berdagang, Pak. Cuma Oke. kalau sore itu keliling itu aja. Oh, selesai dari sekolahan Bapak keliling ya Pak ya? Iya, iya. Kalau boleh tahu saat itu Pak, di puncak-puncaknya mungkin Bapak sudah 10 tahun, berapa kira-kira satu hari atau satu bulan Bapak bisa kantongi bersihnya Pak? Atau mungkin kotornya deh Pak? Kalau kotornya itu hampir bisa dikatakan 4 juta ya. Kalau saat-saat ini, kalau dulunya mungkin belum bisa ya. 4 juta itu untuk waktu berapa Orang lama? ya. Satu Satu bulan? bulan. Omset 1 bulan. Oh, oke. Dan Bapak juga berarti harus menyiapkan bahan mentahnya sendiri ya Pak ya, cari di pasar gitu Pak ya? Iya, semuanya sendiri. Oke, oke. Nah, terus kondisinya saat itu Bapak sudah berkeluarga, sudah punya anak Pak saat itu Pak? Saya menikah 2007. Oh, 2 tahun setelah memulai usaha ya Pak ya? Iya, iya. Oke. Nah, terus gimana ceritanya Pak Sugiar dari 10 tahun berdagang leker dengan penghasilan setiap bulan rata-rata sekitar 4 juta, lalu tiba-tiba bisa berkenalan dengan 3i, seperti apa ceritanya Pak? Itu kalau saya pilih bicara itu karena dari sebuah impian dan doa ya. Ternyata dari awal mencoba usaha rongsok itu saya punya impian pengen merubah nasib lah. Akhirnya ketemu leker. Nah, waktu jualan leker saya punya impian pengen merubah usaha yang lebih bagus seperti apa gitu loh. Belum ketemu-ketemu. Alhasil akhirnya ketemu Tri-i. Ketemu Tri-i. Nah, waktu ketemu Tri-i itu menurut saya sangat luar biasa, sangat cocok banget gitu loh. Itu Siapa yang saya yang memperkenalkan Bapak pertama kali 3i ini? Artinya apakah karena dari salah satu pelanggan leker atau gimana ceritanya Pak? dari teman Facebook saya, Pak, namanya Pak Sugierto Kurniawan. Itu yang pertama kali mengenalkan saya, yang langsung menusuk hati saya. Oh, mungkin boleh diceritakan lebih dalam nih, Pak. Artinya apakah di tengah-tengah Bapak lagi sibuk dagang, Bapak di jam kosong Bapak main Facebook, dan tiba-tiba Bapak melihat status dari teman Bapak ini, lalu ada satu kalimat yang menarik, seperti apa ceritanya, Pak? Kalau berteman Facebook sama Pak Sugierto mungkin agak sudah lumayan lama ya, mungkin sudah agak 5 bulanan ke depan. Cuma terakhir itu ada status yang membuat saya itu bergetar itu loh. Yang terakhir itu waktu itu dia bikin status itu tabungan ajaib. Tabungan multiguna lah seperti itu, buat penasaran aja itu loh. Waktu itu langsung saya inbox gitu. Saya inbox sama Pak Sugierto Kurniawan itu, dia itu ada, Pak Sugierto Kurniawan ada sisi
jiwa ikhlasnya. Dia itu menawarkan sebuah status bisnisnya banyak. Kamu tertarik yang mana? Bisnisku banyak saya tawarkan gitu. Dia itu ikhlas banget gitu loh. Itu loh saya tertarik tabungan ajaibnya itu loh. Tabungan multiguna itu seperti apa gitu loh. Gitu. Apakah karena Pak Sugiar merasa dulu Bapak kesulitan menabung atau memang tidak ada tabungan saat itu sehingga Bapak tertarik dengan konsep tabungan yang ditawarkan atau bagaimana? Dari sisinya emang nggak pernah kepikiran sih yang namanya menabung, Pak. Semua uang itu habis semua untuk kebutuhan rumah tangga itu. Intinya pola pikir menabung nggak ada waktu itu, Pak. Cuma gara-gara kenal TRI itu pola pikir itu berubah. Ingin rasanya menabung untuk masa depan saya dan masa depan anak-anak. Itu yang terpikirkan. Dan yang lebih ya, dan artinya ketika Bapak melihat statusnya Pak Sugiarto, lantas Bapak mencoba ketemuan dengan Pak Sugiarto untuk dijelaskan lebih lanjut. Seperti apa, Pak? Kisahnya. Waktu itu berlanjut di inbox aja, Pak. Di inbox aja Pak Sugiarto menjelaskan intinya ada 3 manfaat waktu itu. Manfaat pertama itu insuran ya, insuran katakanlah uang pertanggungan apabila meninggal itu 21 juta. Waktu itu saya mendengar 21 juta itu, wow, 21 juta itu, padahal harus meninggal kan. Yang kedua itu, keuntungan yang kedua itu tabungannya akan terus tumbuh, akan terus naik sampai usia 74 tahun. Menurut saya itu sesuatu yang wow, wah berarti untung gitu loh. Untung di insuran, untung di tabungan. Yang ketiga itu income, wah income-nya itu luar biasa. Waktu itu yang terfokuskan itu apa ya, income yang paling tinggi ya. Wah berapa income paling tinggi? 300 juta. Itu yang membuat saya itu wah itu luar biasa, ini bisnis yang sangat untung dan untung itu, konsep yang luar biasa. Waktu itu Pak Sugiarto Kurniawan masih di Tangerang ya, saya posisi di Klaten, Pak Sugiarto di Tangerang, tapi dia punya akses apply-nya sekaligus sponsornya namanya Pak Ari Praptono. Waktu itu Pak Ari Praptono masih bangsawan, masih riwa-riwi ke Jawa, ke Jakarta. Akhirnya dia bikin janji sama saya, ketemukan saya sama Pak Ari Praptono di Yogyakarta. Itu terakhir ketemu. Pertama ketemu ya. Saat itu ketika Bapak diceritakan tentang konsep 3M pertama kali oleh Pak Sugiarto, apa yang Pak Sugiar lihat sehingga Bapak tertarik? Apakah karena Pak Sugiarto memperlihatkan bukti bahwa Pak Sugiarto sudah berhasil, atau karena konsep menabungnya sendiri yang memang menarik hati Pak Sugiar karena selama ini mungkin belum punya tabungan, atau Bapak melihat dari sisi bisnisnya, ini bisnis yang cukup menarik karena bisa menawarkan satu kesejahteraan. Yang mana yang kira-kira membuat Pak Sugiar menjadi tertarik dengan 3i saat itu, Pak? Konsep menabung dan bisnisnya, Pak, yang saya tertarik. Waktu itu Pak Sugiarto Kurniawan juga baru memulai. Belum ada bukti bonus. Saya tanya baru 1 bulan, belum ada sponsor sama sekali. Belum ada bonus. Yang saya tertarik itu benar-benar konsep menabung dan bisnisnya, Pak, jujur. Karena menurut saya benar-benar menabung itu berat. Saya ingin melawan ingin sih punya penghasilan dari menabung. Itu yang mendasari saya, Pak. Dan saat itu, apakah memang Pak Sugiar sudah pernah dengar nama perusahaan Sentral Asia Raya atau bahkan Salim Group mungkin yang membuat Pak Sugiar akhirnya lebih percaya dengan bahwa ini program betulan nih, bukan program bodong seperti itu. Apa yang membuat Pak Sugiar yakin dan percaya saat itu bahwa ini adalah bisnis yang layak untuk dijalankan, Pak? Sebelumnya belum pernah sama sekali, Pak. Belum pernah dengar sama sekali PT AJCR. Sama sekali insuran belum pernah dengar. Apalagi namanya asuransi yang saya dengar cuma BPJS. Tapi sampai sekarang saya belum pernah mengambil BPJS. Cuma belum ada niat aja gitu loh. Cuma dunia insuran baru mengenal di 3i ini, Pak. Berarti perusahaannya belum pernah saya kenal sama sekali. Cuma yang mendasari saya itu perusahaannya sudah lama banget itu loh. Sudah di atas 40
40 tahunan. Menurut saya itu sangat simpel. Menurut saya di otak saya itu simpel. Wah, perusahaannya sudah di atas umur saya. Itu luar biasa. Ibarat kalau saya bernaung di perusahaan seperti itu, saya ini cocok itu loh untuk masa tua saya gitu. Yang mendasari saya, Pak. Tentang OJK itu saya nggak kenal, nggak tahu OJK itu apa. Saya kira makanan kan gitu loh. Apalagi otoritas jasa keuangan, menurut saya sangat asing banget gitu loh, Pak. Oke. Ini sangat percaya gitu loh. Berarti karena Pak Sugiyar saat itu diceritakan ini Sentral Asia Raya sudah berusia 40 tahun lebih, Nah sehingga itu tidak Pak. itu ya Pak ya. Ya. Ya, sehingga tidak merasa ragu lagi karena memang usia perusahaan sudah cukup lama di Indonesia begitu ya Pak ya. Betul. Nah, terus biasanya kalau orang-orang ini kan suka ngomongnya gini Pak, saya coba tanya istri dulu deh gitu. Nah, apa yang Pak Sugiyar lakukan saat itu ketika mendengarkan presentasi 3i lewat Pak Sugiyar, bahkan dijelaskan melalui jarak jauh, ya, dibantu dengan Pak Ari Praptono tentunya setelah itu. Nah, apa yang terpikir dalam pikiran Pak Sugiyar? Wah, saya mau tanya istri dulu deh, coba diskusi dulu deh. Seperti apa Pak saat itu Pak? Emang jujur, waktu saya kenal Tri A itu ibarat benar-benar saya ingin mengambil peluang ini secepatnya gitu loh. Ibarat gini, sesuatu kesempatan itu datang pada saat kita dalam kesepitan. Itu saya alami ternyata ya. Waktu itu istri saya baru katakanlah melahirkan ya. Itu waktu itu kalau namanya selapanan itu butuh biaya banyak juga kan. Butuh biaya banyak. Dan saya juga punya tagihan di bank juga, namanya orang pasti punya hutang, saya sadari. Waktu itu ibarat kebutuhan itu semakin banyak banget waktu itu. Cuma saya ingin mencari solusi, itu loh. Ibarat pada saat ekonomi kita krisis, saya mencari solusi karena ini peluang dan ini kesempatan, saya harus secepatnya. Nah, itu terpikirkan, saya hanya punya satu HP Android satu, itu apa saya jual aja ya untuk join gitu loh. Akhirnya saya jual aja laku 500.000 HP itu. Saya join dengan premi 350.000. Berarti 400 itu. Itu yang saya nekat jual HP itu. Ibarat ingin secepatnya bergabung. Wow. Untuk izin istri, menurut saya seorang suami itu kepala rumah tangga, Pak. Ini kan sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik. Kenapa harus izin istri gitu loh? Saya nggak pernah izin istri. Waktu itu istri saya telepon, Mah, saya minta apa ya? Minta data ahli waris. Ibarat saya kan nggak hafal. Inginnya bisanya bikin anak aja gitu loh. Tanggal lahir nggak hafal gitu loh. Berarti saya telepon istri minta data ahli waris anak. Untuk apa Kak? Seperti itu kan. Istri saya kan apa ya? Sayang banget. Kalau ngundang saya itu kakak gitu loh. Untuk apa Kak? Ya udah nanti tahu sendiri gitu loh. Akhirnya dia kirim SMS data ahli waris anak saya. Akhirnya saya bergabung. 3 bulan kemudian itu dikirim namanya fisik polis itu Pak, buku polis ke rumah alamat saya. Padahal saya di Klaten, buku polis dikirim ke Demak alamat saya. Nah, istri saya telepon, ini buku apa Kak? Yang nggak paham kan buku hijau. Ya udah disimpan, itu nanti harta karun untuk masa depan kita gitu kan. Berarti saya nggak pernah izin istri waktu itu. Wow. Ya. Ini luar biasa Pak ya. Ini satu peneguhan buat teman-teman semua nih. Sebenarnya untuk sesuatu yang baik nggak perlu izin sebenarnya Pak ya. Harus dilaksanakan gitu Pak ya. Iya, iya. Oke. Dan berarti waktu itu Bapak langsung mengambil sikap ya. Artinya, oke, ini bagus sekali. Bahkan di tengah kondisi sulit, Bapak malah melihat ini sebagai satu peluang. Dan Betul, Pak. sampai memberanikan menjual handphone supaya bisa masuk 400.000 ya Pak ya. Iya, iya. Wow, luar biasa ini. Dan setelah itu apa yang Bapak lakukan? Artinya apakah memang Bapak sudah punya pengalaman sebelumnya di bisnis yang katakanlah sejenis, ada bisnis jaringan seperti itu? Atau apa yang Bapak mulai pertama kali untuk bisa membangun jaringan seperti itu, Pak? Kalau pengalaman membangun jaringan belum pernah sama sekali, Pak. Kalau mendengar namanya bisnis MLM cuma mendengar aja ya, mendengar namanya aja. Kalau pelaku belum pernah. Saya yakin orang Indonesia itu hampir semua mengenal namanya MLM, apalagi pernah menggunakan produknya. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Cuma sebagai apa ya, pelanggan aja kan, nggak pernah pelaku. Emang waktu itu
yang di pikiran saya itu pernah ada rasa minder, Pak. Yang saya ajak siapa? Saya yakin orang pasti nggak percaya sama saya. Itu pernah muncul dalam hati saya itu loh. Makanya saya berani mencoba untuk bercerita ke teman-teman sama pedagang itu. Saya mencoba cerita. Saya yakin orang itu pasti dalam hati saya yakin orang itu pasti menolak saya. Tapi saya mencoba cerita-cerita karena ini harus saya ceritakan itu loh. Kalau saya ceritakan, saya nggak akan berhasil itu loh. Itu pernah saya alami rasa minder, apalagi interaksi ke orang itu saya benar-benar minder waktu itu, nggak punya keberanian sama sekali. Pernah sekali karena berlarut-larut belum berbonus, katakanlah lama belum bonus, pernah mengalami drop, namanya penolakan ejekan teman itu. Saya pernah sempat ibarat ngadu sama plan temanku nolak semua, temanku habis, pernah ngomong seperti itu kan. Namanya orang baru hamba ya, katakanlah ngedrop ya, ngomongnya saya enak itu, pernah ngalamin drop seperti itu. Apa yang Bapak lakukan saat itu ketika merasa sudah tidak ada lagi yang bisa ditawarin karena teman-teman sudah dicoba dan ya mungkin saat itu hasilnya belum maksimal? Apa yang Bapak lakukan? Artinya usaha apa yang Bapak lakukan sehingga Bapak akhirnya bisa mengembangkan bisnisnya ketika terjadi masalah seperti itu? Ya mungkin menurut saya itu waktu itu belum menguasai namanya cara presentasi atau belum menguasai profil perusahaan, produknya, marketing plan. Mungkin menurut saya itu saat saya cerita itu asal-asalan gitu loh, asal-asalan, pokoknya asal cerita gitu loh. Ya saya sadar, saya koreksi diri gitu loh. Apa sih kesalahan saya itu loh. Saya koreksi diri. Waktu itu yang namanya pertemuan sangat jarang, Pak. Waktu itu di Solo ada pertemuan itu saya langsung hadir. Berapapun pokoknya saya hadir itu loh. Berarti pertemuan waktu itu menurut saya sangat bermutu, kayak orang minum jamu itu loh. Pertemuan sangat luar biasa menurut saya itu loh. Saya mencoba koreksi diri. Ternyata kalau offline itu orang memandang fisik ya, walaupun sudah dirapi-rapiin tetap memandang fisik. Saya mencoba lewat Facebook juga itu loh, lewat lewat WA itu loh. Walaupun dulunya saya belum nggak punya HP Android, saya hampir tiap malam ke warnet. Saya bayar ke warnet itu, saya browsing di internet, saya iklan di Facebook itu saya hampir tiap malam itu loh. Walaupun nggak punya Android. Itu yang saya lakukan terus, Pak. Berarti nggak pernah, sampai sekarang nggak pernah berhenti saya iklan. Gitu. Luar biasa. Pak Sugiar, kalau menurut Bapak dari perjalanan Bapak di awal, lalu Bapak ketemu masalah sehingga merasa tidak ada lagi teman-teman yang bisa ditawarin karena kehabisan prospek seperti yang tadi Bapak sampaikan, apa benang merah yang Pak Sugiar bisa bagikan ke kita bahwa kalau kita mau naik posisi sampai ke posisi gold, apa yang sudah Bapak lakukan selama ini yang penting, yang mungkin Bapak bisa dalam satu kalimat Bapak bisa sampaikan kepada teman-teman, ini loh yang harus dilakukan oleh kita di Business 3i Network supaya bisa naik posisi, Pak. Apa, Pak? Satu kalimat menurut saya yang sampai saat ini sebenarnya di 3i itu mudah. Seharusnya kita harus banyak belajar. Setelah belajar kita melakukan. Belajar dan melakukan. Pernah kebayang enggak, Pak? Sampai saat ini, Pak, sampai goal ini saya belum pernah merasakan namanya bonus elit. Pernah saya diajak sharing sama katalah teman-teman agen-agen yang sudah profesional itu dan tanya, kenapa Pak Sugiar belum pernah elit bisa goal gitu loh? Apa resepnya gitu loh? Saya ditanya seperti itu. Emang dalam benak saya itu garis finish, Pak. Garis finish di 3i berapa sih? Ketika kita membangun 3 grup. Gitu loh. Itu simpel sekali kan gitu loh. 3 grup itu loh. Masuk 3 grup orang menolak semua, itu yang mendasari saya, Pak, itu loh. Makanya sampai kapanpun saya cari orang yang 3 grup yang aktif itu loh. Itu yang mendasari saya. Makanya katakanlah 5 bulan saya closing 1, 3 bulan closing 1. Mana mungkin saya elit kan gitu. Saya tanya seperti itu.
Tapi setelah saya membentuk 3 grup, saya langsung yang saya lakukan itu saya menggali daftar teman mitra, Pak. Saya bantu dia prospek, saya bantu dia itu presentasi. Itu yang saya lakukan sampai sekarang, Pak. Luar biasa, Pak. Makanya jangan khawatir teman-teman yang merasa belum punya keberanian, yang merasa belum punya teman, rasa-rasa keraguan, jangan khawatir gitu loh. Kita akan nanti ketemu 3 orang yang aktif di bisnis ini. Itulah calon klon kita, Pak, nanti. Oke, Pak Sugiar, mungkin kita sedikit bergeser ke cerita yang lebih seru juga nih, Pak. Bapak kan kemarin kan ikut berangkat ke Korea Selatan ya, Pak ya? Iya, iya. Nah, ini ceritanya apakah ini pengalaman pertama Bapak naik pesawat, Pak? Boleh tahu, Pak? Sangat pertama kali. Pertama kali naik pesawat langsung ke luar negeri, Pak ya? Iya. Nah, kita boleh cerita ke arah sana nih, Pak. Bagaimana pengalaman Bapak pertama kali naik pesawat dan ke luar negeri pertama kali ke Korea Selatan, Pak? Boleh di-sharing, Pak? Itu pengalaman waktu di Bandara Jakarta itu namanya katakanlah ada teman-teman juga kan kepengen namanya ada anak katakanlah smoking rokok ya, pengen rokok juga kan gitu loh. Cari ruangan itu kayak gimana gitu loh, Pak. Agak menurut saya sesuatu yang belum pernah saya alami. Itu banyak aturan menurut saya itu loh. Ruangan sini nggak boleh, ruangan sini nggak boleh gitu loh. Waktu itu saya tertinggal di Bandara Jakarta ya, namanya Jakarta lah, Bandara Jakarta itu akhirnya karena katakanlah satu tiket, katakanlah satu namanya ya, kalau keluar itu saya tertinggal itu loh. Akhirnya saya di Jakarta aja, saya di katakanlah namanya Bapak ditanya itu di imigrasi ya. Imigrasi ya, kantor imigrasi. Itu sempat ditanya itu loh, ditanya itu. Di Jakarta saya ditanya itu loh, diperiksa sama sekali, diperiksa begitu detail itu loh. Dan waktu terbang ke Korea itu hampir 7 jam, Pak ya, kalau nggak salah ya. Ya. Nggak bisa bayangin, Pak, itu. Pokoknya saya merem itu aja kalau di pesawat itu. Kenapa? Ada perasaan kalau kalau jatuh gimana atau gimana, ada perasaan seperti itu. Paling aman saya merem gitu loh. Saya merem, itunya mau kencing aja saya takut gitu loh. Karena bahasa Korea semua gitu loh di pesawat itu. Sampai turun ke bandara Korea itu ada lucu juga itu loh. Yang merasa lucu itu pada saat saya itu masuk gerbang itu saya sama Pak Ari itu berjejeran gitu loh. Pak Ari lolos duluan, saya juga di imigrasi ditanyain juga gitu loh. Tanyain dengan bahasa-bahasa Korea. Mungkin orang sana itu curiga menganggap orang ini kok ke Korea gitu loh. Mungkin seperti itu ya mungkin. Itu yang pengalaman yang sangat teringat sekali. Pengalaman yang tak terlupakan ya, Pak ya. Terlupakan betul sekali itu. Iya, ini menarik sekali. Terus gimana pengalaman Bapak selama di Korea, Pak? Apa yang Bapak rasakan di sana, Pak? Di negara ginseng, Pak? Kalau melihat dari sisi cerita kemarin kan namanya kita kan wisata ya, banyak dicerita-ceritain asal usul Korea itu seperti apa, lewat ini seperti apa. Ternyata warga Korea wanitanya itu terkenal ya cantik-cantik ya, itu emang bener ya cantik-cantik itu loh. Wanitanya prianya itu tampan-tampan, ternyata bener juga itu loh. Ya mungkin nggak perlu saya ceritakan semua, nanti ke Korea sendiri Anda tahu mungkin kenapa wanita Korea itu cantik-cantik itu loh yang terkesan. Prianya tampan-tampan, nanti tahu sendiri setelah Anda ke sana itu loh. Betul. Oke, Pak, terakhir mungkin saya berikan kesempatan ke Pak Sugiar untuk menyampaikan pesan atau kalimat positif yang membangun. Bagaimana sih kalau saya mau sukses untuk bisa mencapai posisi God Agency seperti Pak Sugiar, apa yang harus saya pegang, apa yang harus saya kerjakan, dan apa yang harus saya bangun komitmen hari demi harinya, Pak?
Oke Pak, ya sampai saat ini yang saya tanam ke teman-teman sebenarnya sebuah impian Pak. Impian yang kuat, impian yang dibutuhkan. Di 3i Anda butuh enggak duit di 3i itu loh. Kadang orang belum pernah merasakan 3i itu menjiwai, menurut saya gitu. Waktu itu saya di SMS perusahaan PT AJ CR Sentralis Raya Pak Sukya diterima di perusahaan besar, itu saya nangis Pak, nangis batin. Diterima aja saya nangis batin gitu loh. Berarti saya merasa gini, saya orang kecil diterima di perusahaan besar, itu saya benar-benar menikmati. Berarti wah, itu merasa bersyukur diterima. Milikilah jiwa seperti itu. Ini loh bisnis 3i, miliki bisnis 3i. 3i itu ada uangnya gitu loh. Pertama harus kita miliki seperti itu. Yang kedua, kita fokus pada impian atau garis finish. Itu harus komitmennya sampai situ. Karena apa? Walaupun kita sudah bergabung, sudah punya mitra, jangan salah, kita akan menjumpai 4 mitra nantinya ya. Pertama, ada mitra yang hanya jadi penggembira saja, ada gitu loh. Nanti ketemu tipe seperti itu. Kedua, itu nanti kita ketemu mitra yang hanya penabung pasif. Nah, yang ketiga itu ketemu mitra yang sudah nggak aktif, tapi asiknya dia itu memberikan referensi. Nah, carilah ketemu mitra yang nomor 4, orang yang aktif di bisnis, aktif menabung. Baik. Nanti akan ketemu seperti itu. Berarti jangan risau lah, jangan galau loh. Pak, saya belum omset saya kok masih segini aja itu loh. Saya belum naik posisi, jangan gila. Kita belum menemukan orang-orang seperti itu. Kita ciptakan terus lah seperti itu. Tetap kita komitmen terus. Baik. Dan mungkin ini benar-benar yang terakhir nih Pak, sedikit saja apa yang Bapak terutama ketika Bapak sudah sekarang di posisi Gold Agency dengan penghasilan yang cukup besar, sangat besar bahkan ya, kurang lebih 30 juta sebulan, tentu ada banyak pencapaian yang sudah Bapak rasakan, alami sekarang, mungkin mobil atau rumah. Ceritakan sedikit saja Pak, apa saja yang Bapak sudah capai di posisi Bapak Gold Agency sekarang Pak. Oke Pak, ya alhamdulillah sampai saat ini yang saya dapatkan, sekeluarga saya sudah memiliki polis semua. Anak saya yang masih kecil, yang 1 tahun itu sudah memiliki polis semua Pak. Ibarat sesuatu kebanggaan menurut saya itu. Semua gratis dari bonus. Yang awalnya hanya menjual HP, itu menurut saya sesuatu yang luar biasa. Dan pada saat saya mencapai goal itu, saya alhamdulillah berhasil mewujudkan sebuah impian mobil, walaupun sangat sederhana. Menurut saya sangat bangga lah seperti itu. Karena menurut saya dengan mewujudkan mobil itu sesuatu yang sangat saya butuhkan. Saya harus ke sana, saya harus membangun tim. Makanya Pak, bila Anda ingin mewujudkan impian, itu jadikanlah sesuatu kebutuhan. Anda butuh enggak dengan income 300 juta per bulan? Misalnya seperti itu. Butuh. Nyidam. Saya hanya nyidam 300 juta per bulan. Katakanlah sesuatu yang butuh. Itu akan mempercepat impian kita. Nah, alhamdulillah saat ini saya masih berproses. Mungkin kalau dilihat dari kesuksesan mitra-mitra yang lain, saya belum ada apa-apanya, Pak. Kalau menciptakan rumah mewah saya belum bisa. Saat ini emang saya mengawali sesuatu yang saya capai itu benar-benar murni dari bonus 3i, nggak ada sangkut pautnya yang lain, Pak. Berarti saya mulai proses. Saat ini saya berproses ingin membahagiakan keluarga saya. Saya baru rehab rumah mungkin saat ini ya. Rumah kecil-kecil tapi tingkat mungkin ya. Wow. Ada juga kemarin saja ada yang nawari sih rumah properti juga. Mungkin kalau saya sudah pelatih mungkin saya ambil itu loh. Itu sesuatu yang ingin saya satu persatu saya wujudkan itu loh. Dan satu hal lagi Pak, sesuatu yang saya dapatkan dari saya banyak kumpul dengan keluarga Pak. Ibadah jadi tenang, istiqomah. Itu yang paling penting Pak, luar biasa. Ya, luar biasa Pak Sugiar sharing pada malam hari ini, sangat benar-benar sesuatu yang sulit
ekspresikan dengan kata-kata. Ini sesuatu yang menurut saya sangat inspiratif sekali, Pak. Sangat motivasi sekali karena ini kisah nyata ya, teman-teman tadi bisa lihat ya. Dan sekali lagi terima kasih banyak Pak Sugiar atas sharingnya. Semoga cepat naik posisi Pak, dan impian-impian yang lebih besar bisa cepat tercapai Pak Sugiar ya, cepat crown Pak ya. Sama-sama. Ya, baik. Jadi itu tadi teman-teman Pak Sugiar, luar biasa sekali kisahnya. Bagaimana seorang yang hanya berlatar belakang sekolah dasar, memiliki tujuan, memiliki impian, dan akhirnya ketemu dengan bisnis 3i, sekarang bisa renovasi rumah, bisa punya mobil, bisa punya penghasilan 20-30 juta sebulan, bahkan ikut trip ke Korea Selatan kemarin ya, pengalaman pertama. Ini kisah nyata, teman-teman. Tidak terbantahkan lagi, 3i berhasil membantu mewujudkan impian keluarga-keluarga di Indonesia, termasuk keluarga Pak Sugiar. Terima kasih Pak Sugiar, sampai ketemu di lain waktu Pak. Semoga bisa terus berbagi Pak ya. Dan tadi itu adalah Pak Sugiar teman-teman ya, dengan latar belakang The Lakerman atau pedagang leker. Nah, kita tidak berhenti sampai di situ.